menjaga keselamatan penumpang ya. Apa kalian tahu apa itu pramugara? Tukang angkatin bagasi di pesawat. Apa lulus SMA bisa jadi pramugara? Harus jago bahasa Inggris. Apakah harus cantik dan ganteng? Berikut tim Mata Kaki akan membahasnya. Halo teman-teman, balik lagi sama gua TB. Dan kali ini gue lagi di rumahnya Akang Reksi. Masya Allah ya. Iya. Udah lama banget nih kita nggak buat video bareng. Udah hampir setahun ya. Iya, setahun terakhir di itu ya. Curug. Di mana Curug Bidadari. Yang kalian belum nonton harus nonton. Nonton ya. Ada juga yang di parkiran mobil ya. Dia. Parkiran salah satu mall di Tangerang. Halo guys, perkenalkan nama gua Reksi Septian. Ya, jadi di rumahnya Reksi ini kita mau membahas apa itu pramugara. Karena banyak banget teman-teman yang pengen jadi pramugara, termasuk gua juga dulu. Pada saat gua mau jadi pramugara, gua sendiri nggak tahu pramugara itu apa gitu. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang kayak, emang pramugara tuh ini ya, pramugara itu ini ya. Sebelum kalian pengen jadi pramugara ataupun pramugari, kalian harus tahu dasarnya itu apa. Pramugara itu apa? Mas TB, kira-kira pramugara itu apa sih? Menurut aturan negara ya. Nah, di aturan negara ada yang namanya CASR atau Civil Aviation Safety Regulation. Ya. Yang part 1 ya. Di situ membahas banyak banget pengertian-pengertian. Ada pilot, ada semuanya banyak, dan salah satunya di sini ada pengertian flight attendant ya. Flight attendant itu pramugara-pramugari. Di sini dibahas sambil baca ya guys, karena flight attendant, a crew member who performs in the interest of safety of passengers, duties assigned by the company or the pilot in command of the aircraft, but who shall not act as flight crew member. Artinya, jadi crew member yang bertugas di dalam pesawat untuk menjaga keselamatan penumpang yang ditugaskan oleh company atau pilotnya itu sendiri, tapi tidak sebagai flight crew member. Nah, ada lagi nih kata-kata crew member dan flight crew member. Kira-kira Mas Tebe apa itu? Oke, di sini juga dibahas kok. Ada crew member itu adalah, kalau dalam ini ya, dalam CSR adalah an air crew assigned to official duty as an active crew. Artinya Artinya itu yang kru yang di dalam pesawat yang lagi duty sebagai active crew itu. Jadi kalau misalnya kita aktif tapi kerjanya di dalam mobil, itu nggak bisa disebut crew member berarti? Bukan ya, berarti crew member orang yang bekerja aktif di dalam pesawat ya? Betul. Nah, jadi kalau nggak di dalam pesawat berarti bukan crew member. Yeah. Nah, ini apa nih? Flight crew member apa tuh? Flight crew member apa ya? Apa Mas? Coba baca deh. Jadi, flight crew member adalah seorang yang bekerja secara langsung ya, secara teknis. Dia yang mengoperasikan pesawat. Sebagai contoh, kayak pilot. Nah, itu disebut flight crew member. Berarti paradigma gue selama ini kalau misalkan pramugara itu harus ngangkatin bagasi penumpang, terus harus cantik sama ganteng. Iya. Di sini nggak dibilang harus ganteng atau cantik a atau handsome man and a beautiful woman, a pretty girl. Enggak kan? Enggak. Berarti emang tugasnya kan menjaga keselamatan penumpang ya. Dari mulai penumpang masuk ke pesawat dan penumpang keluar dari pesawat. Karena ketika kita lulus jadi pramugara-pramugari, kita pun diajarkan selama 3 bulan itu pelajaran tentang keselamatan, tentang cara menangani orang yang melahirkan mungkin di pesawat, cara orang yang sakit kepala, pusing, pingsan, itu pun kita diajarkan semuanya. Karena kita tuh merangkap sebagai kayak dokter security banyak lah. Pemadam kebakaran Iya, betul. Orang yang muka 2 juga
Ya banyak banget sih. Ya Kak, kalau lulus SMA, SMK bisa nggak sih jadi pramugara? Bisa banget ya Mas ya. Bisa. Karena di CSR, kembali lagi ke CSR, minimal umur 18 tahun. Dan juga di sini dibilang able to read, speak, and understand the English language. Ya. Gitu. Kalau misalkan Mas, saya Inggrisnya kurang, saya nggak bisa fluent banget bahasa Inggris. Karena yang penting kan di situ dijelasin able, speak, read, and understand English. Yang penting bisa bahasa Inggris ya, bisa baca, mengerti, dan bisa berbicara ya. Betul. Karena apa? Karena di dalam pendidikan lagi, kita itu dibahas semua manualnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi manual yang segini-segini guys, itu semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi kalian harus mengerti itu. Jadi kalau misalnya ditanya, Orang harus jaga bahasa Inggris ya. yang penting bisa. Iya. Dan perusahaan juga menetapkan standar kompetensinya. Kayak misalkan TOEIC-nya harus berapa ratus, TOEFL harus berapa ratus, kayak gitu. Jadi nanti kalian menyesuaikan batas TOEFL atau standar TOEFL yang diberikan oleh perusahaan. Masing-masing Ya, perusahaan. masing-masing Soalnya beda ya, perusahaan. Mas ya? Beda-beda masing-masing perusahaan. Jadi intinya harus bisa bahasa Inggris. Bisa. Yang ketiga, itu kalau di CSR disebutin kita harus memegang medical certificate second class. Ya. Medical certificate itu didapatkan pada saat kita melakukan medek ataupun medical exam. Ya, medical exam. Examination. Jadi kita itu dicek dari mulai mata, hidung, semuanya dari luar sama dalam itu dicek apakah kita fit sebagai pramugara atau enggak. Nah, ketika kita udah fit, barulah dikeluarkanlah medical certificate second class. Biasanya itu pada saat ini ya, rekrutmen ya. Ya. Kalau misalnya mau lebih detail lagi, apa aja ada di video saya kan. Oh, ada juga. Oh ada tentang kesehatan pramugara. Nah, itu harus kalian lihat karena di video YouTube-nya Mas TB ini lengkap banget di situ menjelaskan tentang cara-cara menjadi pramugara dari awal sampai akhir. Jadi kalian harus lihat, pantengin terus. Jadi isi video gue sebenarnya isi keresahan-keresahan aja sih. Keresahan-keresahan kebetulan emang apa yang gue jalanin ya sebagai seorang pramugara, terus ada keresahan-keresahan jadi bahasnya pramugara gitu. Iya. Gue sebenarnya bukan yang pramugara banget sih. Itu pramugara loh. Yang penting kita ngasih sharing buat teman-teman, semoga berguna semoga Yeah. bermanfaat untuk kedepannya seperti apa. Ya kita mah senang juga kalau kita tiba-tiba nih, Mas Reksi waktu itu aku nonton Mas Reksi dan sekarang aku jadi pramugara, itu seneng banget ya. Iya, benar. Pasti itu seneng banget. Misalkan Mas Reksi, Mas TB terima kasih atas Yeah. kiat-kiatnya, Yeah. sharing-sharingnya. Kemarin YouTube-nya aku sekarang Yes, udah jadi benar maskapai sih. Iya, benar. di Indonesia maupun di luar negeri, itu sebagai kebanggaan buat kita gitu. Yang tampan cantik itu nggak harus ya. Gimana ya, nggak harus putih, nggak harus tampan, nggak harus cantik, nggak harus mulus. Yang penting Good good looking. looking dan bersih rapih. Yang dimaksud dengan good looking tuh gimana sih mas? Bisa menyesuaikan dalam arti berpakaian ataupun bisa menyesuaikan dari segi attitude, karena attitude kita itu akan mencerminkan kita juga performance kita. Ya. Gak yang benar-benar ganteng banget kayak Iya. model gitu, enggak. Yang penting good looking tuh ya punya ciri khas Karismatik lah ya. rapih, Iya, bersih gitu, bersih. terawat gitu. Sehat kulitnya. Sehat kulitnya kayak gitu. Itu good looking. Ya. Jadi buat kalian yang pengen di umur 18 tahun yang kalian pengen coba jadi pramugari, coba aja dulu. Nothing tulus, kalian coba dulu aja. Yang pertama aku tanamin buat kalian, ketika kalian coba sebagai pramugara atau pramugari, kalian jangan mindsetin kalian harus lulus, jangan. Yeah. Karena ketika kalian berpikiran itu akan menimbulkan kayak antusias yang berlebihan. Itu yang bikin kedepannya nggak bakalan bagus. Jadi ketika kalian mencoba sebuah pramugari, kalian nothing tulus aja. Yang penting kalian tahu proses seperti apa. Ketika gagal coba lagi, insya Allah kalau ada rezekinya kalian bakalan menjadi pramugara dan pramugari di Indonesia maupun di internasional. Amin. Amin. Jadi semua sudah terjawab ya, dari mulai apa itu pramugara, Yes. terus SMA boleh atau enggak? Boleh, karena at least 18 years old dan Yes. CSR, good looking ya. Yes. Yang ketiga itu harus bisa bahasa Inggris, harus bisa membaca, berbicara dan mengerti bahasa Inggris. Betul. Dan yang terakhir harus memiliki sertifikat medical. Coba baca deh. Nanti kita sharing lagi, kita obrolin apa yang kalian tanyakan, apa yang masih bingung, apa yang masih kalian resahkan. Semoga nanti kita bisa menjawabnya di Betul. video selanjutnya. Bisa di komen atau enggak DM ke IG kita masing-masing. IG aku reksi.s. Ya, sama @bagusrasa. Ya, Terada di deskripsi. Oke, ya, ini Areksi ini dari Bandung ya. Dulu ini apa sih namanya? Ikut ini Sanggar. Ya, Sanggar Ujo. Saung Angklung Ujo. Oh,
Sanggar Saung Angklung Ujo. Nah, Ya, di Bandung. jadi pemain angklung ini tuh, angklung Ris kan gitaris. siap. Angklungis, Angklung player. angklung player. Menyanyi apa nih? Lagu apa ya? Tanah air kali ya. Tanah airku tidak kulupakan. Atau yang Kalau misalnya lagi demo-demo tuh yang di TikTok apa sih lagu apa sih? Ibu Pertiwi ya. iya. Oke, kita coba ya guys. Coba ya. Apa ya notnya? Oke guys, kita tunggu latihan dulu ya, kita cut dulu ya. Ya tadi setelah menunggu sekian 15 menit ya. Ini baru belajar ya? Baru belajar banget. Baru belajar banget, jadi maaf nih kalau misalnya ada salah-salah ya. Lagi ngetren ya lagu Ibu Pertiwi gitu kan di Instagram, di TikTok kan. Lagu ini dipersembahkan untuk Indonesia yang sedang mengalami banyak sekali musibah. Ya seperti kayak corona, terus demo, omnibus law, jam terbang Belum. iya, jam terbang alhamdulillah, cepet-cepet. penumpang juga sedikit ya. Cepet-cepet. Silakan Nak, monggo. Nanti kalau salah ulang lagi. Oke guys, ini baru pertama kali kita coba ya. Ya, nggak apa-apa. Kita kalau kalian tahu lagunya kita nyanyi bareng-bareng. Mantap. 5 menit dong, 10 menit dong ya? Iya, itu baru belajar guys. Tapi Iya. pokoknya intinya semoga cepet-cepet selesai. Ya, sebuah musibah ya. Semua musibah yang ada di Indonesia. Tetap semangat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like and comment and subscribe. Yes. Jangan lupa follow Instagramnya Arexie. Sampai jumpa. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Bye bye. See you on board, ya. Selamat siang.